Halo semuanya, sahabat tutorial. Dalam channel ini kita kembali menjelaskan bagaimanakah itu caranya membuat tabel di dalam Microsoft Excel, serta bagaimanakah itu membuat penjumlahan di dalam Microsoft Excel. Nah, untuk video ini langsung saja disimak dan jangan skip agar tidak salah paham. Dan silahkan bertanya pada kolom komentar jika dari teman-teman semua ada yang kurang paham ataupun kurang jelas mengenai video-video yang saya sampaikan, agar nantinya tidak salah paham dalam ingin membuatnya ataupun dalam mengerjakan sebuah aplikasi di dalam Microsoft Excel. Nah, di sini saya buat saja dengan rincian belanja ataupun rincian belanja barang pada sebuah toko, yang nantinya akan kita langsung membuat dengan penjumlahan berapakah jumlah barang ataupun total dari belanja daripada sebuah toko. Nanti teman-teman bisa langsung saja membuatnya itu dengan berbagai macam ataupun langsung saja dengan mempraktekkannya agar nanti tidak terlupakan. Di sini sudah saya buatkan rincian belanja barang pada sebuah toko. Lalu kemudian sudah saya ketikkan nomor, nama barang, dan lanjut kita ketikkan kembali apakah itu dengan penjumlahan ataupun dengan yang lainnya. Di sini setelah saya ketikkan nama barang, kemudian saya ketikkan di sini kita ketikkan lagi banyaknya, arti kata berapa banyak barang yang nantinya akan kita belanja. Dan kemudian saya buat di sini dengan harga satuan ataupun biasanya dibuat di situ dalam belanja dalam sebuah barang itu harganya berapa. Dan kemudian di sini saya buat dengan jumlah daripada banyaknya barang kita belanja dikalikan dengan harga satuan. Nanti disinilah hasilnya pada hasil penjumlahan harga. Dan kemudian kita urutkan ataupun kita sesuaikan agar nantinya lebih mudah. Nah, untuk pada tabelnya jangan kita buat dulu agar nantinya tidak terlewatkan ataupun tidak salah. Jadi kita ketik aja seperti biasanya pada pengetikan Microsoft Word. Nantinya akan kita buat tabel serta dengan membuat penjumlahan di dalam tabel Microsoft Excel. Di sini langsung saja dengan nama barang, lalu kita buat ataupun kita blok untuk memposisikan kepala daripada tabel tersebut agar memposisikan dia di tengah. Dan kemudian kita urutkan ataupun kita rapikan pada nomor, klik center lalu klik agar dia memposisikan di tengah. Ya, kemudian pada nama barang di sini terlebih saya ketikkan dengan, misalnya kalau teman-teman itu mengetikkan dengan apa, silahkan kita ganti dulu judulnya, berarti belanja barang bangunan saja ya, belanja barang-barang bangunan ataupun belanja barang bangunan. Dan kemudian nama barang di sini saya ketikkan dengan semen karena dia berhubung dengan bangunan, arti kata harus berhubung dengan bangunan ataupun material daripada bangunan itu untuk memasukkan nama barang. Dan kemudian kita masukkan lagi paku dan lanjut next sampai dengan yang selanjutnya saya isikan sampai nomor 10. Ya, di sini langsung saja ke nomor 10 dan kita skip agar lebih cepat dan lebih praktis untuk teman-teman melihatnya bagaimanakah itu cara membuat nama barangnya. Nanti teman-teman mungkin sudah paham dalam membuat nama barang, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman, apakah itu dengan belanja barang bangunan, belanja-belanja yang lain, ataupun membuat tabungan siswa ataupun tabungan yang lainnya, ataupun keuangan dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang lainnya. Di sini saya ketikkan banyaknya dengan nomor 1 semen 25 dan lanjut sampai dengan 10, dan disimak dan jangan skip agar tidak salah paham dan dapat kita praktekkan dengan benar.
Dan apabila teman-teman ingin menambahkan set di kolom ataupun di samping antara banyaknya dengan harga satuan, cukup di blok seperti ini dan klikkan insert pada pojok kanan di tengah-tengah posisi pada menu delete, maka dia akan menambah setnya. Dan lanjut di sini kita ketikkan kembali banyaknya, berarti saya buat di sini dengan nama. Biasanya kalau ada banyaknya, jika dibilang semen itu jumlahnya biasanya kan dalam hitungan sak, maka saya buat di sini dengan bilangan. Kalau semen hitungan sak berarti 25 sak, kalau paku biasanya hitungan kilo. Dan lanjut sampai dengan yang nomor 10, yaitu keramik ataupun lantai toilet. Di sini yang terakhir, yang ke-10, yaitu keramik toilet dengan bilangan kotak, karena tidak mungkin keramik toilet itu kita beli dengan per keping. Nah, selanjutnya di sini pada harga satuan kita masukkan saja berapakah harga per saknya dalam semen tersebut dan berapa per kilo pada semen tersebut. Maksud saya pada paku berapa harga per kilonya. Dan lanjut di sini sampai nomor 10, yaitu keramik toilet nantinya berapa per kotak dalam semen ataupun dalam keramik toilet. Next, lanjut di sini nanti akan bagaimanakah itu caranya untuk merapikannya ataupun cara membuat RP. Biasanya kalau dengan nominal, umpamanya semen 55.000, nanti kita masukkan RP berarti Rp55.000. Cat kayu kita masukkan nominalnya berapa per kalengnya. Dan lanjut kepada gergaji kayu, granit untuk lantai rumah, dan yang terakhir yaitu keramik ataupun lantai keramik untuk pemasangan lantai pada toilet. Nah, di sini bagaimanakah itu cara membuat RP yang seperti saya katakan tadi? Cukup kita blok seperti ini dan kemudian kita klikkan tanda panah ke bawah yang di samping numbering. Setelah kita blok seperti ini, kita klikkan tanda panah yang saya sebutkan tadi, dan kemudian dia akan muncul seperti berikut. Lalu kita klik number dan kita pilih accounting. Nah, di samping nominal itu kita buat kosong dan jangan kosong-kosong. Nanti terdapat beberapa angka di belakang koma, maka cukup kita klikkan dia sampai kosong ataupun 0. Lalu kita pilih RP Indonesian, dan kemudian kita rapikan terlebih dahulu pada banyaknya. Kita klik ataupun kita blok sampai dengan bilangan, dan kemudian kita klik pada penengahan. Nah, untuk membuat perkaliannya ataupun penjumlahannya, di sini nantinya kita klik sama dengan, dan kemudian kita klik C5 dikali. Cara membuat kalinya yaitu tekan shift, tahan, lalu kemudian kita klik angka 8. Di atas angka 8 itu ada logo bintang yang kecil. Nah, itulah yang diklik dan kemudian nantinya di enter, maka secara otomatis C5 dikali dengan E5 dia nanti akan menjumlahkan berapakah itu hasilnya. Nah, sesampainya di sini nanti teman-teman bisa mencobanya apakah benar seperti yang katakan atau tidak. Di sini saya membuat contohnya hanya sebagai contoh agar
teman-teman semuanya lebih paham dalam mengerjakan sebuah tabel serta penjumlahan di dalam Microsoft Excel. Nah, setelah saya buatkan contoh seperti di samping tadi, kita coba sama dengan kita blok C5, lalu kita klik shift lalu enter, dan lanjut kita klik seperti tadi ya, dan inilah hasilnya. Dan untuk kolom 3 sampai nomor 10 cukup kita blok seperti ini, lalu kita klik pada yang paling bawah, lalu kita seret ke bawah, maka dia akan terisi dengan secara otomatis. Nah, kemudian bagaimanakah itu caranya membuat penjumlahan ataupun total dari barang-barang yang kita belanjakan? Di sini saya ketikkan jumlah total, lalu kemudian kita klik, ataupun nantinya teman-teman bisa membuat dengan sama dengan sum ya, sama dengan sum buka kurung, lalu kita klik pada harga semen, lalu kita seret ataupun kita kursor dia sampai ke bawah, dan kemudian enter. Oke, langsung saja kita buat untuk total penjumlahannya ataupun jumlah akhir daripada jumlah total belanja dari masing-masing rincian barang tersebut. Di sini saya klikkan sum sama dengan sum buka kurung, lalu klik pada yang paling atas, lalu geser sampai ke bawah ataupun kita blok sampai ke bawah, dan kemudian kita klik ataupun enter bebas, maka dia nantinya akan menjumlah sendiri dengan secara otomatis. Nah, inilah maksud saya tadi yang kita blok, dan inilah hasilnya. Nah, inilah hasil dari penjumlahan. Nah, bagaimana itu cara membuat tabelnya? Cukup kita blok, ataupun bisa juga dengan menggunakan menu insert. Di sini saya contohkan dengan mengeblok seperti ini, lalu kita klik pada menu insert jika teman-teman ingin membloknya ataupun membuat tabelnya. Di sini terdapat beberapa cara untuk membuat tabelnya. Di sini saya klik home dan kemudian kita pilih menu tabel, dan kita pilih apakah dengan cara ini ataupun dengan cara kembali ke home tadi, dan kemudian kita klik pada menu tabel, lalu kemudian insert button, maksud saya alt button ya, bukan insert button, dan kemudian inilah hasilnya. Nah, bagaimanakah itu caranya untuk membuat warna pada kepala tabel? Cukup kita klik ataupun kita blok seperti ini, dan kita pilih warna ataupun color yang sesuai kita inginkan. Nah, begitu juga pada pewarnaan kepala tabel, bisa kita pilih apakah itu warna merah ataupun warna yang lainnya ataupun warna kuning. Di sini saya hanya menggunakan warna hitam agar lebih indah. Nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan untuk kepala tabelnya kita blok ataupun kepala judul kita blok, lalu kita klik margin and center dan kita pilih font ukurannya berapa. Jika telah sampai seperti ini, jika ingin merapikannya seperti pada nomor, cukup kita klik pada di samping antara A dan B sampai muncul tanda tambah seperti ini, lalu kita geser sesampai mana yang kita butuhkan. Begitu juga pada nama barang, banyaknya barang, bilangan, harga satuan, serta jumlah harga barang. Dan sini saya contohkan kembali pada banyaknya barang dan bilangan pada barang tersebut. Dan kemudian inilah hasilnya.
Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf jika dalam penyampaian ataupun penjelasan saya ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas. Silahkan dipertanyakan kembali pada kolom komentar. Sekian dari Tutorial Rahmat, terima kasih.